Halo saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah teman-teman, hari ini kita akan merefleksikan dan merenungkan kitab suci. Mari sebelum itu kita membuat tanda kemenangan kita terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih arti sahabat menurut teman-teman masing-masing? Coba direnungkan, apa arti sahabat? Kalau menurut saya, sahabat adalah orang yang senantiasa selalu ada di sisi kita, baik suka maupun duka. Sahabat adalah orang yang mengetahui lebih banyak hal tentang kita dibandingkan teman-teman yang lain. Sahabat adalah orang yang sangat memahami kita, bahkan kadang kita jadi menganggapnya sebagai saudara kita. Nah, teman-teman tahu nggak, tema BKSN bulan ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Kenapa ya bisa Yesus yang dikatakan sahabat seperjalanan kita? Untuk mengetahui jawabannya, saya akan menceritakan terlebih dahulu suatu kisah dari Injil Yohanes 11 ayat 1-44 yang menceritakan tentang Lazarus dibangkitkan. Pada suatu hari, Lazarus sedang sakit. Lalu Maria berkata kepada Yesus, kalau Lazarus sedang sakit. Namun Yesus berkata bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan mendatangkan kemuliaan Allah. Yesus tetap tinggal di mana ia berada. Ia belum mengunjungi Lazarus. Lalu setelah 2 hari, akhirnya Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke Yudea. Teman-temannya saat itu kebingungan. Kenapa Guru mau pergi ke Yudea? Bukankah sebelumnya engkau habis dilempari batu oleh orang-orang Yahudi? Namun Yesus berkata, Lazarus telah mati. Saat itu, setelah sampai di Yudea, Maria dan Marta merasa sangat sedih. Namun Yesus berkata bahwa Lazarus hanya tertidur. Dan Yesus pun menghampiri Lazarus. Yesus pun sangat bersedih. Yesus sampai menangis. Lalu Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Yesus meminta mukjizat. Saat itu Lazarus dibangkitkan dan semua orang takjub. Apa sih yang kita dapat pelajari dari Injil ini? Kita kaitkan dengan tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Kenapa ya bisa dikatakan Yesus sahabat seperjalanan kita? Yang pertama, karena Yesuslah yang senantiasa selalu ada di sisi kita. Teman-teman pasti di sini punya sahabat. Sahabat teman-teman belum tentu bisa selalu ada di sisi teman-teman. Karena apa? Karena mereka cuma manusia, sama seperti kita juga cuma manusia. Berbeda dengan Yesus yang selalu bisa ada di sisi kita, baik kita senang maupun sedih. Bahkan di masa pandemi ini, kita merasa sendirian di rumah, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, tidak bisa merasakan berjuang bersama. Tapi percaya teman-teman, bahwa Yesus senantiasa selalu ada di sisi kita. Contohnya seperti di Injil tadi, ketika Lazarus mati, Yesus langsung datang. Yesus sangat memahami. Belum ada yang memberitahu bahwa Lazarus mati. Tapi Yesus mengetahui sebelum semuanya tahu. Sebelum yang lain tahu, Yesus tahu. Sama kepada diri kita, Yesus juga begitu. Yesus tahu apa yang kita rasakan. Yesus memahami kita. Yesus senantiasa ada di sisi kita, menemani kita. Maka Yesus disebut sahabat seperjalanan kita. Karena ia yang senantiasa kemanapun kita melangkah, dalam kondisi apapun, bahkan dalam pandemi yang tidak semua orang bisa ada di sisi kita, Yesus tetap bisa ada di sisi kita. Dan dia selalu ingin, selalu senang ada di sisi kita. Yang kedua, karena yang menuntun arah langkah kita, yang menuntun perjalanan kita kepada arah yang benar dan rencana yang indah adalah Tuhan Yesus. Dari Injil tadi kita bisa belajar. Semua orang nggak tahu kehendak Tuhan apa. Semua orang nggak tahu kalau Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi Yesus tahu. Ketika Yesus tinggal 2 hari di tempat ia berada, ia mengajak murid-muridnya. Murid-muridnya bingung, kenapa Yesus mau ke sana? Kan Yesus habis dilempari batu. Tetapi ternyata Yesus telah mengetahui bahwa Lazarus sudah tidak ada. Sebagai sahabat-sahabat Yesus, murid-muridnya mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan ternyata itu adalah jalan yang benar, karena setelah Yesus datang, dinyatakanlah kemuliaan Allah melalui mukjizat. Nah, dari sini kita belajar teman-teman.
Kalau kita menjadikan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita, kita akan senantiasa dituntun dalam rencana yang indah. Jika saat itu Lazarus, Maria, Marta, dan murid-murid yang lain tidak bersahabat dengan Yesus, mungkin saja tidak akan terjadi kebangkitan, mungkin saja tidak akan ada kehendak Bapa di sana yang Lazarus akan bangkit. Di sini kita juga belajar, semakin kita dekat menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita akan memahami apa mau Tuhan di dalam kehidupan kita, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan bingung, kenapa sih bisa terjadi A? Kenapa sih ada pandemi? Sama Marta sama Maria juga bingung, kenapa sih Lazarus meninggal? Tapi karena Marta dan Maria dekat dengan Yesus, maka Marta dan Maria tetap percaya, mencari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita harus menjadikan Tuhan Yesus sahabat seperjalanan kita, agar kita dituntun dalam perjalanan kita menuju rencana-rencana yang indah sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut sahabat perjalanan kita? Karena Tuhan Yesuslah yang senantiasa akan selalu menolong kita, akan selalu memberikan penghiburan kepada kita. Seperti Injil tadi, Lazarus mati, Marta dan Maria bersedih. Yesus juga merasakan. Sebelum kita merasakan sedih, sakit, Tuhan Yesus telah merasakan terlebih dahulu ketika Ia diutus. Ketika Ia diutus ke dunia, Tuhan Yesus sudah merasakan sedih, takut, kecewa, sakit. Tuhan Yesus merasakan itu semua. Bedanya, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan, Ia senantiasa menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu caranya apa. Bahkan Maria dan Marta pun juga nggak tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Ia senantiasa percaya, karena Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menghibur kita. Teman-teman kita yang lain, sahabat kita yang lain, mungkin gak selalu bisa melakukan hal tersebut, karena mungkin aja mereka sedang mengalami hal kesulitan juga. Tapi Tuhan Yesus senantiasa akan selalu memeluk kita, menolong kita, karena Ia adalah sahabat kita. Mari kita merefleksikan bersama-sama, apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita? Maukah kita berjalan bersama Tuhan di masa-masa sulit maupun di masa-masa yang menyenangkan? Mari kita merefleksikan itu bersama. Dan jangan lupa teman-teman untuk bersyukur, karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang terbaik melebihi semua sahabat yang ada di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman.